kepada saya bahwa Yesus menjamin keselamatan kepada orang yang menyembah hamba Tuhan. Silakan. Saya kira nggak perlu diulang-ulang. Saya tadi udah katakan Markus 16 ayat 16, yang mana itu adalah janji, ya, janji keselamatan. Yang namanya keselamatan memang jaminan itu janji. Semua yang namanya jaminan itu adalah janji. Dan Yesus membuktikan dirinya bangkit. Ya, jadi Yesus ternyata sudah diridhoi oleh Sang Pencipta dengan memperdengarkan suaranya dari langit. Jadi pada waktu Yesus juga setelah kebangkitannya, di mana penampakan dia yang terakhir adalah kepada Paulus, dan itu terbukti, itu karena saksinya banyak. Pada saat mau masuk ke kota Damaskus, kemudian terjadi banyak hal yang dilakukan oleh Paulus, mujizat, dia terlepas dari racun dan lain sebagainya. Itu membuktikan dia mendapat pernyataan daripada Tuhan. Jadi kalau mau dikatakan nabi berdasarkan bilangan 12 ayat 6 bisa. Tapi kami tidak mengatakan dia nabi. Dia adalah rasul. Jadi dari tadi saya tidak bicara Paulus sebenarnya, ya. Saya berbicara tentang Yesus, dia adalah Mesias. 1 Yohanes 4 ayat 2 di mana dikatakan percayalah kepada dia sebagai Mesias. Apakah saya tadi bicara Paulus? Tidak. Jadi Anda mau menyeret sekarang kepada Paulus, tetapi Anda nggak bisa membuktikan bahwa Sang Pencipta itu datang kepada Muhammad. Ya, tolong di stop screen-nya, timer, saya mau share screen, ya. Oke, silahkan share screen, tapi saat bernarasi timer akan berjalan kembali. Oke, silahkan. Ya. Belum dibuka. Masih belum. Oke, Tolong silahkan. dibuka, ya. Oke, sudah, silahkan. Oke. Kita baca, ya. Di sini dikatakan 2 Petrus 2 ayat 4. Siapa yang nulis ini? Bukan Paulus, tapi Petrus. Petrus adalah rasul, murid Yesus secara langsung. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, siapakah malaikat-malaikat yang berbuat dosa ini? Itu yang tadi saya ceritakan di zaman Raja Namrud, yang menghamili perempuan-perempuan yang melahirkan raksasa sehingga dimusnahkan oleh Allah. Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi malaikat-malaikat terkutuk itu disimpan di dalam gua yang gelap. Nah, sekarang Anda mendapat petunjuk dari nabi yang mencari petunjuk di dalam gua-gua. Bagaimana itu bisa dikatakan itu dari Sang Pencipta? Justru itulah malaikat-malaikat yang dibuang oleh Sang Pencipta dikurung di dalam gua-gua. Jadi sekarang petunjuk itu diambil. Kan luar biasa, ya. Jadi disinilah sebenarnya, tolong timer saya jadi bisa ngatur waktu. Oke, timer, terima kasih. Ya, jadi artinya sekarang kalau kita berbicara tentang keislaman, kita tidak bisa lupa tentang latar belakang asbabun nuzulnya. Karena apa? Karena Islam lahir dari orang-orang Quraisy. Kita lihat talbiyahnya sama. La baik Allahumma la baik. La baik syarikalah la baik. Yang artinya aku sambut panggilanmu. Aku percaya kepada Allah Jat yang tiada sekutu bagimu. Meskipun dia menyeleweng, tapi sesembahannya sama. Mereka juga melakukan haji. Mereka juga melakukan sa'i di Safa Marwah, wukuf, mabit di Padang Arafah. Mereka melakukan banyak hal yang sama, banyak kemiripan. Bahkan di dalam sirah Nabawiyah Ibnu Hisam dikatakan bahwa Abdul Muthalib itu adalah pemimpin orang-orang Quraisy. Dan dia juga pernah melakukan hal-hal yang seperti anaknya tadinya mau diserahkan, mau dipersembahkan, artinya dipersembahkan, ya dibunuh gitu di depan Ka'bah yang ada patung Hubal. Jadi bagaimana sekarang itu dikatakan Sang Pencipta? Karena Sang Pencipta itu tidak pernah membuat hal-hal yang seperti itu, mencoba dikait-kaitkan dengan Abraham. Tetapi fakta yang menjadi PR Anda adalah berasal daripada suku Quraisy. Jadi inilah legalitas daripada bagaimana wahyu-wahyu yang diturunkan untuk mengubah jalannya penyelamatan Sang Pencipta sampai kepada akhir zaman. Silakan ditanggapi untuk hal ini. Buktikan bahwa dia berbicara dengan Muhammad. Silakan.
Iya, baik. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan bahwasanya 2 Petrus 2 nomor 4 itu adalah firman Tuhan, lagi-lagi Anda akan ketabrak, berarti mereka ini semua adalah nabi. Tapi sayang, namanya kelicikan itu tidak akan pernah bisa lolos untuk selama-lamanya. Karena di terjemahan lama, ya, di situ tidak dikatakan dilemparkan ke dalam gua, tetapi dirantai mereka ke dalam rantai kegelapan. Lalu kemudian di terjemahan lain dikatakan ditahan, ya, di dalam sebuah tempat yang gelap. Yang gelap itu bukan selamanya, bukan berarti itu adalah gua. Tidak seperti itu. Lalu kemudian ketika dalam bahasa original teksnya Anda katakan di situ adalah gua, salah. Di situ adalah, kalau gua maka bahasa Yunaninya adalah spilau. Sementara itu bukan mengatakan spilau. Nah, ini kenapa kemudian dikatakan gua di sini oleh penerjemah? Layaknya penerjemah menggantikan theos menjadi Allah. Karena ingin menjajakan sesuatu, karena ingin menjual sesuatu, karena ingin menyesatkan orang, menjauhkan orang dari Islam. Padahal di terjemahannya yang lain dikatakan di dalam jurang yang gelap. Jurang bukan goa. Kalau Anda mengatakan di dalam goa itu ada setannya, Anda coba lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana kemudian Elia masuk ke dalam gua, di mana di gua itu kemudian Tuhan datang. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa yang datang itu bukan Tuhan, tapi adalah setan? 1 Raja-Raja 19 nomor 9. Tuhan datang kepada Elia ketika Elia berada di dalam goa. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Ada Tuhan yang tidak maha tahu bertanya kepada Elia, apakah ini Tuhan atau ini adalah iblis yang Anda maksud? Itu satu. Kedua, Anda tidak sadar sebelum Yesus mati dia bukan Tuhan. Sebelum Yesus bangkit dia bukan Tuhan. Setelah dia masuk ke dalam goa, entah setan apa yang kemudian merasukinya, sampai begitu keluar dari goa dia jadi Tuhan. Apakah itu yang Anda maksud? Sampai-sampai ketika dia muncul di tengah-tengah muridnya, dia dikira hantu oleh murid-muridnya. Lukas 24 nomor 36 nomor 37. Murid-muridnya ketakutan karena melihat hantu. Apa karena dia berasal dari goa? Ingat, kuburan tempat dia dikuburkan itu bukan kuburan normal. Itu adalah kuburan berbentuk goa, yang mana bisa sampai 5 mayat di dalam. Berarti kuburan ini adalah goa yang kemudian ditempati untuk menyimpan mayat. Kata Anda 2 Petrus 2 nomor 4, siapa yang masuk ke dalam gua, bertapa di dalam, Yesus nggak bertapa lagi dia. Mayatnya dimasukkan. Begitu dia keluar dari sana, jangan-jangan, jangan-jangan yang Anda sembah itu, yang terangkat ke langit itu adalah setan. Saya curiga gitu loh. Kalau Maria ketika datang, dia cari mayatnya Tuhannya. Siapakah yang mengambil mayat Tuhanku di sini? Apakah engkau melihatnya? Ada kemudian sosok berbaju putih mengatakan, aku tidak tahu. Ini siapa ini yang Anda sembah? Jangan-jangan saya curiga Yesus yang Anda sembah itu adalah setan. Anda yang mengatakan loh, 2 Petrus 2 nomor 4. Nah, kembali kepada pertanyaan saya tadi, kalau Anda mengatakan bahwa Markus 16 nomor 16, Bung, di sini yang dikatakan yang percaya. Percaya apa? Apakah percaya hamba Tuhan itu adalah Tuhan? Tidak. Percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ini yang dijamin keselamatan. Orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Kalau pekerjaan Tuhan mau dilakukan oleh manusia, tidak mungkin. Tapi kalau pekerjaan manusia mau dilakukan, itu sudah bisa. Yesus mengatakan, Yohanes 14 nomor 12, jika kau percaya kepada aku, kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Dia jadi Tuhan ketika dia keluar dari goa. Sesuai dengan 2 Petrus 2 nomor 4. Siapa yang ada di dalam goa? Setan katanya. Keluar dari goa, jadi Tuhan. Nah, coba Anda pikirkan. Sekarang saya tanya kepada saudara, mana jaminan keselamatan Yesus kepada orang yang menuhankan dirinya? Yang Markus 16:16 ini bukan percaya sehingga dia dituhankan, tapi percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Silakan. Sekarang gini, memang ayatnya mengatakan kan di tempat yang gelap. Tadi kan saya katakan sebagian disimpan di dalam tempat gua-gua, salah satunya gua-gua. Karena gua-gua itu adalah tempat yang memang gelap.
Ya, dia tidak terkena matahari bahkan, ya. Jadi artinya bahwa itu adalah gua-gua supaya jelas. Kalau sekarang nggak dijelasin mana? Lubang pun yang di bawah bumi itu adalah tempat gelap. Di bawah dasar laut pun gelap. Jadi gua-gua itu hanya salah satu. Dan jangan lupa, yang bertahanut itu siapa? Tahanut itu sebenarnya adalah kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya, salah satunya Zaid bin Nufail pun juga nginepnya di goa-goa di situ. Kemudian barulah Muhammad ikut di situ bertahanut. Sekarang Elia, apakah dia bertahanut di goa? Anda mau tidur di goa nggak apa-apa, asal Anda jangan minta petunjuk, jangan minta bertapa di dalamnya. Tidak ada nabi-nabi sebelumnya yang meminta petunjuk di dalam goa. Ingat itu. Kalau mereka masuk ke goa, ya nggak masalah, ya. Tapi begitu minta tunjuk, maka dia kasih itu malaikat durhakanya. Tapi kalau manusia itu tidak minta petunjuk, dia diam, tenang aja gitu ya, tunggu sampai dia minta petunjuk, barulah kasih wangsit, ya kan? Berarti dia minta. Jadi kalau dia kasih tanpa diminta, dia akan diketok palunya oleh Sang Pencipta. Orang dia dikurung kok di situ. Tapi kalau minta petunjuk kan nanti dia akan mengatakan, lah dia minta petunjuk, ya saya kasih, nggak salah dong. Nah itu jawabannya. Tidak ada nabi-nabi yang minta petunjuk bertahan di dalam gua. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi di dalam gua sampai 3 kali itu. Ya, Nabi sesak napas di situ. Bisa enggak pertanyaan saya dijawab? Mana ada coba malaikat. Pertanyaan saya bisa enggak? Soal Markus 16 ya. Oke, kan yang kedua. Iya. Enggak, jaminan kepada kalian yang menyembah setan, yang menyembah manusia yang bangkit dari gua. Silakan. Tidak ada yang menyembah yang bangkit dari gua. Kagak ada ayat. Yesus Markus 16 ayat 16 yang jelas dikatakan barang siapa percaya, dan dia konteksnya itu pada saat Yesus berbicara dengan murid-muridnya, kemudian murid-muridnya nggak percaya akan kebangkitan dia, kemudian disuruhlah pergi untuk mengabarkan Injil. Barang siapa yang percaya bahwa dia adalah Mesias yang bangkit itu, yang dijanjikan kepada Adam itu, maka dia akan diselamatkan. Tetapi kalau nggak percaya gimana? Dihukum. Yang hukum siapa? Ya nanti iblis di sana. Karena Anda sudah milik iblis kalau tidak percaya. Begitu maksudnya. Jadi selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk tidak menanggung dosa kita, tetapi ditanggung oleh Mesias itu. Jadi kalau Anda bertanyakan jaminan itu janji kok. Anda butuh sertifikat deposito kayaknya ya. Gak ada sertifikat rumah dijadiin jaminan. Itu hanya di manusia dan di bisnis. Kalau ini bicara janji, Anda percaya, terima. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Karena Abraham pun percaya kepada janji kok. Silakan. ya, jadi nggak ada jaminan ya, karena yang dikatakan di Markus 16 itu adalah yang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, ketika Anda menghujat kemudian dengan mengatakan Rasulullah datang meminta, Anda harusnya menunjukkan data bahwa bahwa Rasulullah Muhammad SAW datang ke dalam gua itu kemudian untuk meminta-minta, sehingga datang kemudian setan kepadanya. Anda tunjukkan datanya bahwa kedatangan dia ke situ untuk meminta atau untuk bertapa. Itu yang perlu. Nah, kalau Anda hanya berdasarkan 2 Petrus 2 nomor 4, kenapa Anda tidak mengambil Matius 24 nomor 26? Kenapa Anda tidak menggunakan data itu kemudian? Di mana nabi palsu itu dikatakan oleh kitab Anda sendiri, dia mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Ayo, ini tidak dikatakan dalam gua, tapi di padang gurun. Dia bertemu di situ. Ya, siapa kira-kira yang di padang gurun ketika ke Damsyik mengaku bertemu dengan Mesias? Rasulullah Muhammad SAW ketika di dalam gua dia tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias, nggak pernah. Sementara Matius 24 nomor 26, nabi palsu itu cirinya adalah ketika dia mengatakan, ketika dia mengajarkan, dia mengatakan dia bertemu dengan Mesias di padang gurun. Ayo deh, yang jujur, siapa yang mengatakan dia bertemu Mesias ketika dia rebah ke tanah di padang gurun itu? Lalu dikatakan nabi palsu itu
dia menulis di dalam bilik. Siapa yang berada di dalam bilik, di dalam kamar? Apakah Rasulullah Muhammad SAW sudah berada di dalam kamar? Kamar apa yang dimiliki oleh Rasulullah? Tidak ada. Yang ada yang di dalam kamar itu adalah orang yang dipenjara. Penjara itu berbentuk bilik, bilik-bilik penjara. Yang kedua, ketika dia di dalam bilik, dia mengaku bertemu dengan Mesias. Siapakah kemudian yang mengaku bertemu dengan Mesias di dalam bilik, mengaku Mesias bertemu di padang gurun? Adakah Rasulullah SAW pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Coba terangkan kepada saya, silakan. Bisa stop screen-nya ya. Saya mau share screen. Kita lihat ayatnya yang dikatakan oleh Bang Juma bagaimana ya. Ayatnya mengatakan gini ya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Memang ada Paulus di padang gurun. Damaskus bukan padang gurun. Oh, Kok dikait-kaitkan? jadi pada masa itu ketika dia di Damsik itu bukan padang gurun, ketika menuju ke Damsik. Jadi Yang orang-orang lompat ke hidup, tanah itu bukan padang gurun rupanya. memang itu padang gurun. Mana ada ayatnya itu padang gurun? Jadi bukan padang gurun. Pada Nggak ada tahun ayatnya lah. pada tahun abad pertama itu sudah kota besar maksudnya, bukan padang gurun. Namanya kota Damsik kok. Mana Dia ada? dalam perjalanan menuju ke Damsik, belum sampai ke Damsik, dia masih dalam perjalanan. Memang Paulus mengatakan lihat. Lah, Iya, terus artinya siapa katakan yang lihat. bertemu? Siapa yang mengaku bertemu dengan Mesias? Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapa itu? Memang dia mengatakan lihat, ia ada di panggung. Enggak, saya tanya samamu, siapa? Siapa yang pernah bertemu dengan Mesias ketika dia rebah? Siapa? Iya, tapi bukan di padang gurun. Lah, jalan ke Damaskus itu apa rupanya? Jalan tol, Ya, penuh dengan mobil. Padang gurun kok. Apalagi ada di dalam bilik. Mesias itu tidak ada di dalam bilik. Nah, Paulus mengaku menulis ketemu dengan Yesus di dalam penjara. Itu loh. Sekarang penjara bukan bilik, gimana sih? Loh, Dia katakan lalu, Mesias ada di coba dalam coba bilik. lihat original teksnya. Memang Mesias ada di dalam bilik? Lihat original teksnya, lihat. Ya, coba Lihat original lihatkan teksnya. Yang mana? Matius Perlihatkan. 24 nomor 26. Iya, Ketika memang itu ada padang tertulis gurun. ia ada di dalam bilik, yang seolah-olah mereka gambarkan ini jelas sekali. Ketika Anda mengatakan itu adalah Rasulullah, Rasulullah tidak pernah bertemu dengan Mesias. Itu dulu. Rasulullah tidak pernah bertemu dengan Yesus. Yang mengaku bertemu dengan Yesus siapa? Dari tadi juga saya tidak mengatakan Muhammad ketemu Mesias. Yang saya Iya, katakan nah di sekarang padang nabi gurun. palsu ini yang kita tanya sama Anda. Tidak ada di padang gurun, itu kan Loh, nggak ada. sekarang yang bertemu dengan Yesus siapa? Rasulullah Memang atau Paulus. Tapi bukan di padang gurun. Lalu di mana ketemunya? Di jalan menuju ke Damsik. Itu padang Jalan gurun. tol. Mana Jalan bisa? tol. Ya, bukan jalan Abad tol, pertama, jelas itu bro. padang gurun. Abad pertama, semua wilayah daripada Timur Tengah itu adalah padang gurun. Abad pertama. Itu yang perlu kamu pahami. Yang bukan padang gurun itu Romawi. Apalagi itu yang dikatakan bukan. Mesias ada di dalam bilik. Aduh, itu lelucon dari mana? Ini dia menulis bertemu dengan siapa di dalam bilik di penjara? Ya, dia katakan Yesus dalam perjalanan ke Damsik. Enggak, ketika dia di penjara dia menulis surat tidak? Apa dia dikatakan lihat? Suruh orang lihat? Enggak, Lihat ayatnya. ketika Lihat, dia ada di kemudian padang dia gurun. menulis surat di dalam penjara, apakah dia mengaku menerima wahyu atau tidak? Sekarang gimana ya, Anda itu mengkait-kaitkan jelas bukan di padang gurun, apalagi ada di dalam bilik. Paulus tidak Yesus pernah itu, melihat. Paulus ada di itu, padang gurun. Lihat dengar, ada di bilik. Paulus itu mengaku begini. Lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Sementara dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9, mereka menyertai aku, memang mereka melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kisah Para Rasul 9 mengaku mendengar, Kisah 22 mengaku tidak mendengar. Inilah bukti nabi palsu itu.
Ya Ayo. boleh aja Anda sebut gitu, tapi nggak ada dasarnya. Kenapa nggak ada dasarnya? Ya itu pertama, itu bukan di padang gurun. Paulus Loh. tidak pernah mengatakan lihat dia ada di padang Mas. gurun, lihat ada di dalam bilik. Nggak pernah Mas. disebut itu kok. Mas, sekarang yang menyatakan firman yang dituliskan kemudian oleh Paulus itu siapa? Paulus ngarang sendiri kah atau itu adalah dari Yesus? Memang itu dari Yesus, kita akui. Berarti Tapi dia nggak ngaku ada di bertemu padang Yesus. gurun. Berarti Tapi dia kan- ngaku bertemu Yesus. Iya, Nah udah. ya jelas. Apakah bukan di baginda padang Rasul gurun. Muhammad SAW pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Saya tidak ngomong begitu kok. Nah, berarti tidak pernah. Nah, sekarang Saya siapa ngomong nabi palsunya? bahwa Muhammad Ya, mencari siapa petunjuk nabi dalam palsunya doa. yang dikatakan di dalam Matius 26 nomor 24? Yang mengaku bertemu Yesus siapa? Yang bertemu Yesus jelas adalah Paulus di Kisah Rasul pasal Ya, 9 ya. dan 22, tapi bukan Udah ya? di dalam bilik Ya, atau di udah padang terjawab. gurun. Udah terjawab ya? Berarti nabi palsu yang dimaksud itu adalah dia yang mengaku pernah bertemu dengan Mesias. Nah, sekarang kembali kepada tema. Oke? Ya, silakan. Saya minta jaminan. Ya, setelah Anda kemudian membuktikan bahwa Paulus ini adalah nabi palsu, sekarang saya minta jaminan Yesus untuk jaminan keselamatan kepada orang-orang yang kemudian menuhankan dirinya menggantikan Tuhannya. Markus 16 nomor 16 itu adalah tulisan Markus muridnya Paulus. Anda boleh lihat di dalam dua saya lupa datanya, yang mengatakan bahwasanya tinggal Lukas yang menyertai dia, kemudian panggilkanlah Markus untukku, karena dia adalah dia bisa mengajarkan ajaran yang aku ajarkan. Itu yang dikatakan dalam kitab Anda. Tolong tunjukkan kepada saya pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan jaminan keselamatan kepada Anda penyembah. Silakan. Aduh, dibilang jaminan itu janji ya. Kita lihat di Lukas 23 ayat 43. Pada saat Yesus itu disalib, di sebelahnya ada penjahat, ya, di kirinya penjahat, di kanannya ada penjahat. Salah satu penjahat dia percaya, ya, ingatlah akan aku pada saat engkau artinya ke surga gitu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu yang buktinya dia percaya Mesias. Pada saat itu, detik itu juga diselamatkan. Karena itu detik kematiannya. Tapi kalau orang yang masih hidup diberikan jaminan. Kenapa? Jaminannya janji. Karena ada aja orang Kristen yang tadinya percaya terus kemudian dia nggak percaya, murtad. Ya kan? Karena digoda oleh setan. Dan bisa aja. Terus jaminannya tetap mau dikasih, enak aja. Tadinya percaya, dosanya diampuni, ditanggung oleh Yesus nanti di akhirat, dia ngotot, biar aku yang tanggung sendiri. Silakan. Tidak ada paksaan untuk menerima dia sebagai Mesias. Nah sekarang gini, Anda sudah baca di dalam Injil, Anda percaya nggak bahwa Yesus itu Mesias? Saya percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Oke, dia diutus sebagai Mesias. Anda percaya nggak? Iya, betul. Oke, berarti Anda percaya Yesus sebagai Mesias. Iya, Itu, memang. ya itu artinya maknanya bahwa Mesias itu adalah yang dijanjikan. Nah, Dan- terus Dan apakah bersyukur kemudian- hari ini Anda udah menjadi Kristen. Karena Oh, Anda enggak percaya dong. bahwa Yesus itu Mesias. Ya, Makanya 1 kalau Yohanes Kristen 4 ayat 2, kalau Kristen itu adalah percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, ya betul. Tapi kalau Kristen itu adalah Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak. ya, Ingat, saya hanya bukan cukup cuma Yesus yang Mesias. Banyak Mesias, Kores Mesias, Harun Mesias, Daud juga Mesias. Mereka adalah Kristus. Tapi karena mereka tidak dijual oleh Paulus ke Romawi dan Yunani, mereka tidak dianggap Kristus. Hanya Yesus saja. Padahal mereka juga adalah orang yang diurapi. Bukan cuma Yesus. Itu yang Anda harus pahami. Nah, mana jaminannya kepada orang-orang yang menyembahnya? Silakan. Kalau raja-raja di dunia aja Anda percaya diurapi, karena Kores itu adalah raja kafir penyembah berhala pun diurapi menjadi Mesias. Untuk apa? Membangun bait suci kedua. Ya, semua penguasa-penguasa tidak mungkin kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Dan Yesus ini yang seperti saya sebut tadi di awal, dialah Mesias, Raja segala raja. Dan Anda sudah percaya dengan mulut Anda mengucapkan bahwa dia adalah Mesias.
Berarti Anda sebenarnya murtad secara Islam. Karena Anda Enggak percaya bahwa dong. Yesus itu adalah Mesias. Karena Mesias itu artinya anak Allah. Seperti yang dikatakan oleh Sang Pencipta dengan suaranya menggelegar di sungai Yordan. Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dialah Mesias itu. Dan tidak perlu diperintahkan begitu Anda sadar di langit nanti di akhirat. Gak perlu diperintahkan, Anda akan tersungkur kok. Ya. Anda ketemu presiden juga udah langsung hormat. Padahal Indonesia hanya berapa kecilnya dibandingkan langit ini. Dan dia penguasa langit ini, siapapun akan tersungkur. Ya, jadi Anda sudah menerima jaminan, tinggal Anda mau ngambil jaminannya enggak? Karena Yesus memenuhi janjinya, dia katakan bahwa dia akan mati dan bangkit. Sebelum kematiannya, dia buktikan. Semua yang dia ucapkan, dia buktikan. Apalagi jaminan dia buktikan dengan darahnya sendiri, yaitu mati di kayu salib. Maka terlebih lagi, kita yang menerima itu, maka bersyukurlah, maka dosa-dosa kita akan ditanggung dengan dia. Enak sekali. Nanti di akhirnya tinggal jalan-jalan, Bang Juma. Ya, nanti ketemu saya kalau begitu. Karena Kristen bukan berbicara agama, tetapi Kristen bicara keselamatan. Dan keselamatan itu adalah percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan kepada Adam, kepada Abraham, kepada seluruh para nabi, termasuk kepada Nabi Daud, kepada Salomo. Itu adalah janji tentang Mesias. Silakan. Oke, mohon maaf Pak Kusnadi, saya memohon maaf sebelumnya ya, karena dari tadi memang saya monitoring untuk Pak Kusnadi, sepertinya Pak Kusnadi kurang fokus dari menjawab pertanyaan dari Bang Zuma, karena kesana kemari menurut saya tunjukkan data secara detail dengan pertanyaan, lebih fokus lagi ke pertanyaan Bang Zuma supaya enak gitu loh diskusinya, tidak asumsi liar gitu. Silahkan, mohon maaf. Saya ya, oke. Jadi malam ini kita membuktikan bahwasanya teman-teman Kristen ini sudah mengakui, sudah melihat dengan fakta meskipun mereka itu kemudian tidak mau mengakui ya. Tapi nggak apa-apa, saya kasih oleh-oleh bahwa yang di padang gurun itu adalah Paulus. Anda boleh baca di dalam 2 Korintus 11 nomor 26. Situ sangat jelas dikatakan Paulus berjalan ya dari padang gurun. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia memang melakukan perjalanan di padang gurun. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyambut. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Oke? Bahaya di tengah laut. Berarti dia berjalan di padang gurun. Siapakah dia penyesat itu? Mereka yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Oke, lalu kemudian ketika saudara mengatakan saya ini murtad, enggak dong, karena Mesias itu adalah Al-Masih, Yesus itu Al-Masih, ya, Isa itu Al-Masih. Kalau kemudian Anda menyalahartikan Mesias adalah Tuhan, Anda coba tanya kepada orang Yahudi, apakah Mesias itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjelma menjadi manusia? Anda akan ditampar sama mereka. Mesias itu raja yang bisa membebaskan mereka dari kesengsaraan, dari penindasan. Orang Kristen mengambil konsep Mesias dari Yahudi, lalu kemudian konsepnya diplesetkan menjadi dewa yang muncul menjadi manusia. Sementara sumber Mesias mengatakan bahwa yang dimaksud Mesias adalah orang yang diurapin. Yesus diurapi. Mazmur 28 nomor 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya, Mesiasnya. Habakuk 3 nomor 13, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi, orang yang kau mesiaskan. Engkau merumukkan bagi atasmu orang-orang yang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang yang penghabisan. Mazmur 105 nomor 15, jangan mengusir orang-orang yang kuurapi, jangan mengusir orang-orang Mesiasku, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Orang yang diurapi adalah Mesias. Orang Yahudi tidak menunggu Tuhan, orang Yahudi menunggu Mesias. Siapa mereka? Orang-orang yang mampu membebaskan orang Yahudi dari tekanan dari penjajah dan penguasa. Demikian, silakan. Baik, sebenarnya konsepnya hampir sama antara Yahudi dengan Kristen. Cuman yang dimaksud adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana dia datang benar-benar dengan predikat raja segala raja.
Ya, itu yang dinantikan. Dan itu nanti akan ada terjadi karena dijanjikan di dalam kitab Wahyu. Jadi kalau bicara janji ya udahlah, tidak usah diulang-ulang. Janji itu adalah, itu jaminannya adalah janji. Dan janjinya itu adalah darahnya sendiri. Dan saya sebenarnya Mbak Jose, saya sudah kasih tadi ayatnya meskipun saya tidak tampilkan ya. Jadi saya sudah sebut tadi ayatnya. Jadi mungkin tolong dipahami ya. Kalau tadi juga Bang Juma nggak pernah share screen, tapi dia juga menyebut ayat, saya juga menyebut ayat ya. Apalagi tadi dikatakan, Bang Juma katakan 2 Korintus 11 ayat 26, ya saya kira itu mengada-ngada lah. Saya mungkin akan ketawa keras gitu, kalau dia berjalan di padang gurun, terus dia dikatakan nabi palsu. Jadi kalau begitu orang-orang yang berjalan di padang gurun zaman sekarang ya, khalifah-khalifah Arab, kemudian khalifah-khalifah ataupun siapapun yang berjalan di padang gurun disebut Mesias nabi palsu. Ya itu udah kekurangan bahan, terus akhirnya ayat apapun asal comot gitu ya. Saya jadi pingin ketawa kalau begitu ya bicara ini. Jadi kalau artinya Mesias, Al-Masih, kan tadi saya sudah katakan di awal bahwa kita bicara Mesias itu adalah Mesias Raja segala raja. Saya sudah definisikan bagaimana dia dari janjikan kepada Adam, kepada Abraham dan seterusnya. Jelas ini bicara Mesias Raja segala raja. Dan artinya kalau Anda percaya, ya berarti percaya atas Mesias yang saya uraikan, ya. Anda tidak mengatakan bahwa saya percaya kepada Mesias definisi saya, tidak, tapi Anda sudah mendengarkan apa yang saya katakan tentang Mesias itu. Jadi Anda mengiyakan, ya. Jadi malaikat di surga dengar itu, ya. Tinggal tunggu waktunya. Ya mudah-mudahan Anda bisa bersama dengan saya di surga nanti gitu, sesuai dengan janji itu, ya. Terus banyak pertanyaan saya nggak dijawab. Ya berarti memang bahwa selama ini tidak ada ya sang pencipta menyatakan diri kepada Muhammad, tetapi yang datang adalah malaikat Jibril yang jelas itu tanda tanya karena dia bukanlah Gabriel. Karena Gabriel mengatakan sang Mesias itu akan mati. Ya, di Daniel 9 ayat 26, sementara Jibril mengatakan Isa itu tidak mati di salib. Banyak perbedaan ya. Kemudian Gabriel itu datang kalau ke bumi tidak menyentuh, tetapi kalau Jibril menyentuh, apalagi sampai 3 kali. Jadi banyak sekali perbedaan, itu nanti akan sesi khusus lah ya mengenai Jibril dan Gabriel. Terlalu banyak sekali perbedaan. Jadi siapa sebenarnya Jibril? Ya dia namus, katanya namus. Tapi kalau Gabriel saya udah cek nggak cocok gitu. Jadi kalau gitu siapa? Ya, Anda jawab sendiri. Kalau dia bertahanut di gua-gua itu, ya kalau kita lihat dari ayat-ayat kami itu memang di 2 Petrus 24 itu adalah malaikat-malaikat terkutuk gitu ya. Silakan Bang. Apalagi yang belum dijawab tolong sampaikan lagi. Iya, jadi jelas ya bahwasanya Saudara Kusnadi ini hanya ingin mengatakan bahwa apa yang datang di Al-Quran itu adalah bukan firman Tuhan, tapi yang datang kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus itu adalah firman Tuhan. Sehingga catatan-catatan orang yang diakui sendiri bukan nabi ini dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai Al-Quran. Sementara ketika ditanya mana yang ori dari dalam kitab Anda, dia juga tidak akan mampu kemudian untuk menunjukkan itu. Kemudian buku-buku karangan-karangan ini dipakai menilai Al-Quran. Tidak sama katanya. Ya jelas tidak sama. Satu wahyu Tuhan, satu tulisan nabi-nabi palsu. Kalau Anda mengatakan bahwasanya jadi setiap orang yang berjalan di padang gurun itu adalah nabi palsu, tergantung. Kalau dia mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan, dia nabi palsu. Jangan Anda samakan dengan orang yang berjalan sebagai musafir di padang gurun dengan Paulus. Paulus ini di atasnya nabi, bahkan dia menyamakan dirinya dengan Yesus, bahkan dia lebih Yesus daripada Yesus. Kalau Anda tahu, Yesus tidak berani menghilangkan hukum Taurat, tapi Paulus dia mengajarkan kalau dia itu Yesus katanya mati untuk menebus orang Kristen dari hukum dosa hukum Taurat, dari kutuk Taurat. Siapa yang mengajarkan kepada siapa bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Ini yang dijual oleh nabi palsu ini, dijajakan kemana-mana dan Anda imani. Sekarang Anda ketampar sendiri bahwa yang dikatakan nabi palsu menurut Yesus adalah dia yang mengatakan bertemu Mesias di padang gurun, dan itu Paulus.
bertemu Mesias di dalam bilik, dan itu Paulus. Di dalam bilik itu di penjara dia banyak menulis surat, dan itu Anda imani sebagai tulisan yang diilhamkan dari Roh Kudus. Siapa Roh Kudus ini? Yesus itu sendiri. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa pelakunya? Paulus. Siapa yang kena di dalam Matius 24 nomor 26? Ya Paulus lah. Ketika Anda mengatakan, oh tidak semua orang yang di padang gurun, kan yang menuliskan firman Tuhan, mengatasnamakan Tuhan tapi bukan Tuhan, itu nabi palsu. Nah sekarang Anda mengakui penulis-penulis kitab Anda bukan nabi, tapi tulisannya ada, dan tulisannya dianggap firman Tuhan. Tapi tulisan-tulisannya dihancurkan sama Al-Quran, karena Al-Quran lebih akurat daripada isi Bible. Artinya terciduk mereka adalah nabi palsu. Apapun yang Anda katakan dia bukan nabi palsu, faktanya palsu, karena dia bukan nabi, tapi ada tulisannya, ada kitabnya, tapi bukan nabi. Kan lucu, bukan nabi ada kitab sucinya. Lalu apa mereka ini? Nabi palsu. Silakan Anda bantah. Saya nggak ngulang-ulang lah ya, kalau mau dengar lagi jawabannya kan tadi sudah ada ya. Mengenai soal nabi palsu kan tentu tidak sembarangan ya. Kalau Taurat itu menjadi kutukan bagi mereka yang melanggar ya. Kalau Anda melanggar ke-10 perintah Allah ya itu Anda menjadi terkutuk. Jelas lah, itu mah nggak usah hukum Taurat. Taurat itu hanya memperjelas. Kan kita Timer, tahu. mohon maaf, Pak Kusnadi sebentar, mohon maaf, timer. Tadi Oh, Bang iya, Zuma timer. di 2 menit lebih ya. Oke, stop dulu. Stop dulu karena timer seharusnya di Pak Kusnadi ya. Mungkin, maaf Bang Ilyas, tadi 2 menit lebih, tadi lupa ini. Oke, silakan, karena waktunya Pak Kusnadi, nanti Bang Zuma akan ditambah 1 menit. Ya. Oke. Bang Zuma akan ditambah 1 menit, jadi 2 menit 45 ya. Mohon maaf ya. Oke. Di setting dulu ya. Iya, sebentar ya Pak Kusnadi. Oke, terima kasih Bang Ilyas. Oke, silakan Pak Kusnadi. Ya, jadi hukum Taurat itu hanya memperjelas. Anda pun juga kalau membunuh orang kan Anda jadi terkutuk juga, kecuali Anda bertobat, ya. Kan ada 10 perintah Allah. Nah, kalau melanggar itu jelas terkutuk, itu maksudnya gitu. Kalau orang-orang Yahudi yang menjalankan hukum Taurat, dia bisa menjalankan, ya berarti dia tidak terkutuk, ya. Jadi itu sudah terjawab. Anda jangan lupa ya, Paulus pada saat dia hidup, dia sudah ketemu murid-murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. Jadi kalau ada penyimpangan, ya jelas itu akan ditegur ya oleh murid-murid yang lain. Awalnya mereka tidak menerima. Kenapa? Karena Paulus itu pembunuh. Dia membunuhi banyak pengikut-pengikut Yesus. Tapi karena sejak pertemuan di Damaskus itu, dia berubah drastis. Yang tadinya pembunuh, menyeret orang-orang, salah satunya Stefanus, dia akhirnya bertobat. Dia berubah menjadi orang baik, bahkan menjadi pejuang. Karena itulah begitu gigihnya dia mengabarkan Injil, karena dia ingin menebus kesalahannya di mana dia banyak membunuh pengikut-pengikut Yesus. Jadi kalau membandingkan itu, lihat buahnya. Setelah ketemu Yesus, dia berubah jadi baik. Ya, bukan ketemu seseorang makhluk kemudian jadi jahat. Kan itu beda. Itu buahnya kelihatan dari situ. Jadi Paulus pada saat dia hidup, surat-suratnya sudah dibaca oleh Yohanes, oleh Petrus, oleh Yakobus, oleh murid-murid yang lain. Jadi kalau ada kesalahan tidak mungkin Petrus tidak menegur. Apalagi yang terakhir meninggal adalah Yohanes di Pulau Patmos. Pasti dia tulis. Ya. Tetapi Petrus malah mengatakan bahwa Paulus itu adalah sahabatnya. Ya, jadi artinya dia tidak merupakan penentangnya. Jadi karena udah saling dikonfirmasi, apalagi gitu. Saya bingung dari tadi awal saya menjelaskan tentang Yesus Mesias tidak memakai Paulus. Kenapa bisa nyebrang ke Paulus gitu? Kan lucu, padahal Paulus dengan Yesus pun sama ajarannya. Apa yang beda coba? Ya, oke, silakan. Ya bedalah. Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap.
Paulus mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutukan, maka dia harus dihilangkan. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum Taurat, maka dia membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Nah, terkait dengan Paulus ini, kalau Anda mengatakan dia baru taubat dari apa? Sementara di dalam kitab Anda, Yesus mengatakan sesuai dengan apa yang dituliskan. Dia mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Ada yang datang memakai namanya. Apa itu? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dia menyesatkan orang dengan menggunakan nama Yesus. Nama Yesus dijual kemana-mana, bahwa dia sudah pernah bertemu dengan yang namanya Yesus. Ya, dia katakan, akulah Yesus itu, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Jangan ikuti Paulus. Kenapa ini dikatakan Paulus? Karena dalam data nomor 12-nya di Lukas 21, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu semua akan ditangkap dan dianiaya. Berarti sebelum pengakuan bahwa dia adalah penyesat, dia akan menyesatkan banyak orang, terlebih dahulu menangkap murid Yesus dulu. Siapa yang menangkap murid Yesus lalu kemudian dia mengaku bertemu dengan Yesus? Siapa? Coba silakan. Ya, sepertinggal Yesus, itu yang jaga adalah para rasul. Jadi kalau tadi Paulus itu salah, sudah dijegal sama Yohanes sendiri. Karena mereka semua sangat diinspirasikan oleh Roh Kudus. Nah itu bedanya, kita ada Roh Kudus yang menjaga. Maka setelah kita terakhir, kitab Wahyu diturunkan, maka kalau ada kisah-kisah lain tentang Yesus yang berbeda dengan apa yang telah diajarkan, seperti di Galatia 1 ayat 18, di 2 Korintus 11 ayat 4 dan 14, kemudian tadi di 1 Timotius 4 ayat 1 dan sebagainya, maka itu semua bukan dari Tuhan, tetapi itu adalah malaikat terkutuk. Karena di Galatia 1 ayat 8 jelas dikatakan, seandainya pun ya bukan malaikat terkutuk, anggaplah malaikat dari sorga yang turun, ya bukan yang dari gua itu ya, turun, dia mengabarkan, menceritakan Yesus yang lain yang berbeda, Injil yang lain, maka terkutuk dia. Nah kita lihat di dalam sepanjang sejarah banyak yang membicarakan tentang Yesus, ya tadinya mati disalib, kemudian tidak, tadinya begini, tadinya begitu, yang berbeda dengan Injil karena maunya membelokkan jalan Tuhan untuk keselamatan umat manusia, maka itu adalah malaikat terkutuk, ya. Jadi ayatnya tadi saya udah sebutkan ya, Mbak Yosel. Jadi nanti dibuka sendiri. Jadi ini apalagi gitu. Kalau sudah dicanangkan kitab Wahyu, kebetulan dia adalah kitab terakhir, dan ayat terakhir mengatakan jangan mengubah, jangan menambah, karena siapapun akan menerima akibatnya. Jadi artinya siapapun yang mengubah tentang Yesus, dialah terkutuk. Waktu habis, waktu habis, silakan. Oke, jadi jelas ya, konsep keselamatan itu di dalam ajaran agama Islam jelas tadi, sampai dia nyebrang kepada tuduhannya bahwa yang di dalam goa itu adalah setan. Nah, sementara Yesus juga berada di dalam goa. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Ya, tidak pernah mengatakan bahwa waspadalah kepada orang yang bertahanus di dalam gua Hira. Dan Rasulullah Muhammad SAW juga menerima wahyu cuma sekali di dalam gua, hanya surah Al-Alaq. Habis itu dia nggak pernah lagi kemudian menerima wahyu di dalam gua. Dia menerima wahyu di tengah-tengah umatnya, disaksikan oleh semua umatnya pada masa itu. Kemudian yang dikatakan jaminan keselamatan yang ditawarkan Kristen semuanya berasal dari Paulus. Makanya kita bahas Paulus. Kalau keselamatan dari Yesus bisa dilihat di dalam Yohanes 17 nomor 3. Keselamatan itu ada di situ. Keselamatan itu ada di dalam Matius 19 nomor 17 menurut Yesus. Nah ini nyembah Yesus ini ajaran dari mana? Dari Paulus. Makanya nyebrang ke sana. Maka Yesus mengatakan waspada kepada nabi palsu. Katanya Paulus bukan nabi palsu, nabi. Tapi di dalam kisah para rasul dia disebut nabi. Tapi karena ajarannya bukan dari firman Tuhan, maka dia palsu. Terjawab sudah itu. Silakan. Mungkin ini langsung ke ini ya, sesi closing statement masing-masing, waktunya 3 menit.